hukum dalam konteks politik hukum, Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen negara untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan. Sistem hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu tatanan nilai dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Di dalamnya tercermin pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Dalam praktik ketatanegaraan, sering muncul kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan implementasinya di lapangan. Banyak peraturan yang telah disusun secara baik, namun belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan karena adanya beberapa pengaruh, salah satunya adalah pengaruh politik. Oleh karena itu, politik hukum berperan penting dalam menggerakkan sistem hukum agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan kebutuhan sosial masyarakat. Sinkronasi antara norma hukum dan kebijakan politik menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil, konsisten dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Para pakar perbandingan hukum kontemporer tidak lagi membatasi dunia menjadi dua sistem hukum, sistem common law atau sistem hukum Anglo-Amerika yang didominasi oleh hukum tak tertulis dan preseden atau putusan pengadilan terdahulu, dan sistem hukum sipil atau sistem hukum kontinental Eropa yang didominasi oleh hukum perundang-undangan. Yang kedua ada common law system yang berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas jajahannya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sistem ini tidak mengandalkan kodifikasi, melainkan preseden yuridis atau putusan-putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber utama hukum menurut Smith dan Brown tahun 2021. Lalu yang terakhir ada adat atau campuran. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, India, dan Tiongkok. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang otentik bersumber dari tradisi bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sistem hukum adat adalah sistem yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, tidak kaku dan mudah disesuaikan di wilayah Indonesia. Dalam konteks kehidupan sosial, menjaga keseimbangan keadilan antara individu dan masyarakat menjadi hal yang penting. Evaluasi terhadap keadilan selalu berkaitan dengan interaksi antara individu, terutama terkait kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi ciri masyarakat modern. Ketimpangan pendapatan serta perbedaan perkembangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi dinamika sosial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengungkap kesenjangan sosial, akses keadilan, dan peran hukum tata negara dalam menyeimbangkannya. Ditemukan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi signifikan, terutama selama pandemi COVID-19, yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hasil analisis menyoroti pentingnya peran hukum tata negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan inklusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan sosial. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan publik yang tepat, seperti bantuan sosial dan kebijakan perpajakan progresif untuk mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, penguatan hukum tata negara dan implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Politik hukum berperan penting sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan negara melalui pembentukan dan penegakan hukum. Fungsinya antara lain mengarahkan kebijakan hukum agar selaras dengan Pancasila, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, serta memastikan peraturan sejalan dengan kehendak rakyat. Dalam konteks kebijakan publik, politik hukum Indonesia menekankan reformasi hukum lingkungan dan digital agar adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum lingkungan diperlukan untuk melindungi alam, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Sementara itu, hukum digital berperan melindungi data pribadi, menjamin keamanan cyber, dan mengatur penggunaan teknologi secara etis. Reformasi hukum yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi berkelanjutan penting untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan demi terciptanya kebijakan publik yang adil dan relevan bagi masyarakat.
sistem hukum dan sistem politik di Indonesia saling berkaitan erat. Kebijakan politik menentukan arah pembentukan dan melaksanakan hukum, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih mengalami banyak tantangan seperti intervensi politik, lemahnya implementasi, dan juga rendahnya kepercayaan publik. Jurnal Tantangan dan Strategi Implementasi Prinsip HAM tahun 2024 menegaskan perlunya reformasi kelembagaan agar penegakan hukum lebih manusiawi dan profesional. Di tengah arus globalisasi, sistem hukum kita harus terus beradaptasi dan dengan perubahan zaman. Karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan nilai demokrasi. Nah, contoh kasus nyatanya ada pada putusan nomor 91 pengujian Undang-Undang tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan jurnal karya Yodi Ahmad Kurniawan dan Muklis Al-Huda, putusan ini menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang ini tetap berlaku, tapi pemerintah dan DPR wajib memperbaiki proses pembentukannya dalam waktu 2 tahun. Karena dianggap tidak memenuhi asas transparansi dan partisipasi publik. Jika tidak diperbaiki, undang-undang tersebut otomatis batal permanen. Menurut jurnal ini, keputusan MK tersebut merupakan wujud dari politik hukum yudisial, di mana mahkamah tidak hanya menafsirkan hukum secara normatif, tapi juga mengambil peran politik hukum, menegur pembentuk undang-undang agar lebih demokratis dan terbuka. Menariknya, MK memilih jalan tengah, tidak langsung membatalkan undang-undang demi menjaga stabilitas ekonomi, tapi tetap menegaskan pentingnya proses legislasi yang konstitusional secara keseluruhan. Putusan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yudisial juga memiliki dampak politik hukum yang signifikan, menjadi penjaga keseimbangan antara hukum, politik, dan kepentingan publik.